Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Tolong dicatat baik-baik bahwa KM50 tidak boleh kita lupakan. KM50 akan terus untuk kita usut. Karena KM50 ini merupakan satu tragedi luar biasa. Saya sudah sampaikan pada saat terjadinya KM50, kalau sekali KM50 dibiarkan, maka akan terulang lagi KM50 yang lain. Nah, buktinya sekarang kita lihat berapa banyak orang-orang yang dibunuh oleh polisi. Nah, tapi kemudian begitu siaran pers disiarkan, orang tersebut katanya melawan, bawa senjata, polisi terpaksa. Nah, akhirnya yang terjadi persis seperti KM50. Sudah korbannya diculik, disiksa, dibunuh, difitnah. Dan itu terus terulang sampai peristiwa terakhir di Semarang, seorang anak SMK begitu juga. Dia tidak tawuran dibilang tawuran, tidak bawa senjata dibilang bawa senjata, dipamerkan senjata dalam siaran persnya. Nah, jadi lagi-lagi terulang, lagi-lagi terulang. Jadi warga masyarakat dibunuh terus difitnah. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Ini kenapa bisa terjadi lagi, itu tadi. Karena KM50 dibiarkan, akhirnya mereka menganggap ke depan ini bunuh orang tuh gampang kok. Gampang, habis bunuh fitnah selesai, habis bunuh salahkan selesai. Nah, sampai kapan ini akan terus terjadi dan ini akan terus terulang. Sampai peristiwa sebesar Kanjuruhan yang meninggal itu lebih dari 100 orang, tetap saja yang meninggal yang disalahkan. Nah, lagi-lagi mereka semua disalahkan. Jadi polisi seperti malaikat, nggak pernah salah. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, maka itu sekali lagi kami tidak akan diam. KM50 akan terus kami kejar. Dan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM50 adalah Jokowi. Bukan hanya karena beliau sebagai seorang presiden. Mungkin orang mengatakan, oh mungkin tanggung jawabnya moral karena sebagai seorang presiden. Bukan. Tapi kita dapatkan indikasi-indikasi keterlibatan Jokowi langsung atau tidak langsung, itu bisa dibaca dan itu akan kita beberkan kalau pengadilan HAM-nya digelar, ya kawan. Nah, jadi jelas sekali dari sebelum terjadinya peristiwa KM50 bagaimana Jokowi mengerahkan Kopsus, Komando Operasi Khusus ke Petamburan, lengkap dengan persenjataannya untuk nakut-nakuti saya dan keluarga. Itu sudah pengkondisian. Kemudian bagaimana seorang Pangdam Jaya sebelum kejadian menantang-nantang FPI di Monas dan mengancam-ngancam saya. Begitu juga bagaimana seorang Kapolri ketika itu, Idham Aziz, dengan Kapolda ketika itu luar biasa, mengancam dengan ancaman yang luar biasa sebelum terjadi peristiwa KM50. Semua itu merupakan cipta kondisi. Seolah-olah saya dan FPI adalah orang yang kelompok berbahaya, sehingga kalau ke depan dibunuh ya nggak apa-apa, namanya juga orang berbahaya. Jadi dicipta kondisi dulu supaya masyarakat melihat FPI ini bahaya, Habib Rizik ini bahaya, Petamburan ini bahaya. Terus diciptakan kondisi dengan bantuan para buzzer yang luar biasa menyebar fitnahnya. Begitu opini terbentuk bahwa FPI ini berbahaya, Habib Rizik berbahaya, barulah terjadi peristiwa KM50. Artinya supaya apa? Supaya kalau sayanya terbunuh atau FPI-nya, laskarnya terbunuh, orang akan menganggap biasa. Ini kan orang-orang keras, ini orang ekstrim, ini memang orang berbahaya. Jadi kita kondisi semacam ini sudah jadi drama sinetron yang sering dimainkan oleh rezim Jokowi. Maka itu saya katakan sekali lagi, itu merupakan indikasi kalau Jokowi terlibat dalam KM50. Nah, tidak sampai di situ. Begitu terjadi KM50, Jokowi lah yang pertama kali menyatakan bahwa polisi sudah berbuat benar, masyarakat jangan melawan. Belum ada investigasi, belum ada pemeriksaan, belum ada penelitian, tiba-tiba sudah membuat pernyataan kalau laskar di KM50 itu yang salah. Sementara polisi yang membantainya itu benar, sedang menjalankan tugas. Nggak layak presiden memberikan pernyataan semacam itu sebelum dilakukan pemeriksaan, kecuali kalau memang presidennya terlibat
dan yang mengatur semua itu pantas saja memberikan pernyataan seperti itu. Tidak sampai di situ, tatkala banyak masyarakat termasuk DPR meminta dibentuknya yaitu tim independen untuk investigasi KM50, justru Jokowi yang menolak. Kenapa harus menolak? Kalau tidak terlibat, nggak usah ditolak. Mestinya investigasi itu dilakukan sejak awal kali kejadian. Nah, jadi di sini sekali lagi kalau saya katakan Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab, bukan hanya karena Jokowi itu sebagai presiden, tapi ada indikasi-indikasi yang menunjukkan keterlibatannya. Termasuk 3 hari sebelum kejadian KM50 di tempat ini, di markas syariat ini, tadi diceritakan oleh Dr. Fadilah, nah, bagaimana saya berkumpul dengan sekumpulan jurnalis. Kemudian tahu-tahu ada drone yang merekam semua kegiatan kami. Begitu kita kejar itu drone, ternyata yang memainkan drone itu adalah 3 anggota BIN. Dan ini bukan fitnah, bukan, kami rekam semua. 3-tiganya punya kartu anggota BIN resmi. Yang satu juga punya kartu anggota sebagai jurnalis, yang satu sebagai mahasiswa, yang satu lagi sebagai anggota TNI. 3-tiganya punya kartu anggota BIN secara resmi. Mereka memakai mobil dengan nomor plat palsu dan semuanya kita tangkap. Mobil-mobilnya kita tangkap, kita interogasi, kita rekam. Bahkan sampai data-data yang ada di komputer mereka kita sedot. Kita ambil itu datanya. Ternyata ya, di dalam laptop yang mereka bawa ada operasi D5 yang saya menjadi targetnya. 3 hari sebelum peristiwa itu. Artinya apa? Ini anggota BIN ini menunjukkan adanya keterlibatan instansi negara, badan intelijen negara. Nah, jadi Jokowi dan orang-orangnya, apakah itu BG, apakah itu Fadil, apakah itu Idam Aziz, Tito, Dudung, Abdurrahman dan lain sebagainya, baik langsung maupun tidak langsung, semua terlibat. Dan kami akan kejar mereka ya kawan, secara hukum baik dari dunia sampai akhirat. Begini ya teman-teman ya. Oke, mungkin BIN terlibat dalam kasus KM50. Tapi kita tarik dulu. Kenapa sampai BIN itu terlibat? Dan kenapa Habib Rizik diintai oleh BIN? Itu kita harus tarik ke belakang dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya begini, Habib Rizik ini dipanggil oleh Mabes. Karena apa? Karena telah membuat keramaian di masa COVID-19. Waktu Habib Rizik pulang dari Arab ke Indonesia, itu banyak orang yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Sampai bandara itu lebih dari 5 jam, mati total. Karena perbuatan dari FPI. Habib Rizik dipanggil atas perbuatan itu, tapi dia tidak pernah datang. Sampai 2 surat panggilan untuk Habib Rizik, dia tetap tidak datang. Mungkin karena itu BIN turun tangan. Karena apa? BIN itu kan badan intelijen negara. Jadi wajar kalau mereka mengendus indikasi kalau Habib Rizik ini ada pola yang berbahaya. Jadi mereka intai apa kegiatan Habib Rizik. Dan juga Habib Rizik ini baru pulang dari tanah Arab. Jadi mereka itu harus mantau kegiatan Habib Rizik di Indonesia. Takutnya ada indikasi yang berbahaya yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok Habib Rizik. Dan juga saya ingin bertanya, ngapain kalian malam-malam keluar sampai 8 mobil? Dan juga yang membuat saya itu bingung, kenapa Habib Rizik ini dikawal? Mau kemana mereka? Jangan-jangan Habib Rizik ini mau lari dari Indonesia karena dia telah melanggar protokol COVID-19 yang dimana itu tidak boleh membuat keramaian. Sedangkan FPI mengepung itu Bandara Soekarno-Hatta, mematikan total Bandara Soekarno-Hatta lebih dari 5 jam. Ngapain? Mau kemana dia?
lebih dari 20 orang yang ngawal Habib Rizik. Ya saya bisa bilang, saya tidak membenarkan masalah KM 50. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu saya tidak membenarkan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah di saat itu para muhibin itu tidak melawan? Takutnya para muhibin itu yang melawan. Makanya mereka menindak tegas para muhibin. Apalagi di saat itu ada Habib Rizik. Mungkin mental mereka akan berani, lebih berani lagi untuk melawan aparat. Ya wajar kalau BIN itu turun untuk memantau Habib Rizik. Yang salahnya kenapa mereka mengambil data negara? Para Baklawi ini, para Habib ini mengambil data-data BIN. Mereka juga kan ada surat perintah. Dan tugas mereka untuk mengamankan negara dari teror-teror yang terjadi. Saya mau ketawa kalau Habib Rizik ini bilang kalau dia diintai oleh BIN, ya wajar. Karena Habib Rizik ini sering membuat onar, membuat masalah. Dan sampai sekarang ya, Gubernur Jakarta di saat itu yang membolehkan kerumunan pada saat COVID-19 itu tidak diproses. Justru dia itu ada indikasi campur tangan. Di saat itu gubernur itu adalah Anies Baswedan. Ya alhamdulillah dia tidak terpilih menjadi presiden. Kalau dia terpilih menjadi presiden, kacau. Jadi Habib Rizik ini mencuci tangan. Sebenarnya dia itu yang harus bertanggung jawab. Karena mereka, korban itu ya, meninggal. Karena Habib Rizik mengawal Habib Rizik. Dan tujuan mengawal itu apa? Mau kemana? Mau lari kah? Setelah ada peristiwa KM 50, dia menyalahkan pemerintah, dia menyalahkan polisi, dia menyalahkan BIN. Tapi dia tidak sadar. Peristiwa itu disebabkan oleh apa? Dia pulang dari Arab. Itu begini ya. Dia ke Arab ya. Itu kan karena ada kasus. Dia lari ke Arab, takut ditangkap. Dan dia diizinkan pulang ke Indonesia. Dia membuat onar. Dia membuat kerumunan. Mungkin dia bangga. Banyak muhibin-muhibin yang menyambut dia. Tapi kan di saat itu COVID-19. Yang dimana virus COVID itu lagi mewabah di Indonesia. Tapi dia dengan santai, dengan gaya dia, bahwa mungkin dia merasa orang yang sangat suci. Disambut dengan jutaan orang. Di mana otak dia? Setelah dipanggil oleh Mabes, 2 kali panggilan dia tidak datang. Wajar tidak? Kalau BIN turun tangan, ada apa? Kenapa dia tidak datang saat dipanggil? Dari situ dia menyalahkan pemerintah, padahal dia tidak tahu kesalahan dia itu apa. Kalau memang dia merasa benar, kalau memang dia tidak melakukan tindakan yang membahayakan negara, ngapain dia dikawal? Berarti itu ada indikasi kesalahan. Dia sadar kalau dia itu salah. Makanya dia takut, makanya dia ingin dikawal. Takutnya terjadi apa-apa di jalan. Dan setelah terjadinya KM 50, dia memutar balikan fakta. Padahal dia tidak sadar bahwa dia itu adalah sumber dari terjadinya KM 50. Ya itulah sifat dia. Merasa dirinya suci. Merasa dirinya benar. Nah, jadi jangan lagi kita ini semua dibodoh-bodohi. Kami punya data itu sampai hari ini masih kami simpan. Sekali lagi,
masih kami simpan. Adapun pemeriksaan Komnas HAM, saudara, secara umum ya ada bagusnya. Tapi lucunya, semenjak Komnas HAM itu bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya, memanggil saya, meminta keterangan dari saya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Padahal peristiwa KM 50 target utamanya adalah saya. Jadi dari mulai Komnas HAM bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya sepatah kata pun juga. Ada apa? Mestinya kalau Komnas HAM itu profesional, dia harus menanyakan. Justru target utamanya mesti ditanya, kenapa? Ada apa? Nah, tapi ternyata sama sekali tidak. Nah, karena itu sekali lagi saya tidak ingin bicara panjang lebar di sini, tapi terlalu banyak nama-nama yang terlibat, saudara, dan semua kita catat. Ada 35 nama aparat yang kami catat, dari yang pangkatnya jenderal sampai yang pangkatnya di bawah, semua kami catat orang-orang yang terlibat daripada peristiwa KM 50. Di sana kita lihat, saudara, ada Kombes Polisi TB Adi Hidayat, dulu menjabat sebagai Diskrimum Polda Metro Jaya. Ini yang memberikan surat tugas untuk terus menguntit, saudara, saya sekeluarga. Surat tugasnya resmi yang menandatangani orang ini. Orang ini sama sekali tidak dipecat, bahkan pangkatnya dinaikkan. Sekarang sudah dapat bintang. Nah, kemudian masih ada lagi AKBP Handik Zusen, baru 3 hari yang lalu pangkatnya juga dinaikkan di Polda Metro Jaya. Kemudian masih ada AKBP Widi Irawan, saudara. Ini yang diduga yang menjadi supir mobil Land Cruiser hitam. Masih ada AKBP Rulian Sauri, ini yang diduga melakukan pemindahan jenazah daripada 6 laskar. Kemudian masih ada Ibda Muhammad Yusmin Ohorela, ini yang diduga sebagai algojo eksekutor daripada KM 50. Masih ada Bribka Faisal Kasbi Alea, ini juga termasuk eksekutor. Masih ada Bribka Adi Ismanto, masih ada Bribka Guntur Pamungkas, masih ada Bribtu Fikri Ramadan Tawainellah, dan lain sebagainya. Bahkan secara sistematis para buzzer digerakkan untuk membenarkan tindakan polisi dan menyalahkan daripada para syuhada KM 50. Bahkan ada buzzer yang kirim rangkaian bunga mengucapkan selamat kepada Polda Metro Jaya atas berhasilnya membunuh 6 laskar. Ini semua kita rekam dan semua kita catat. Nama-nama orangnya ada, saudara, foto-fotonya semua ada. Jadi kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk kita seret mereka semua ke pengadilan HAM. Nah, jadi sekali lagi saya tidak bisa bacakan semua nama-nama yang ada, tapi nama-nama tersebut tidak akan pernah kita lupakan. Dan alhamdulillah mobil yang dipakai oleh, Ya, kalau memang banyak bukti yang mengarahkan ke arah anggota kepolisian, ya silakan. Kalau ada bukti yang mengarah ke Jokowi, ya silakan. Tapi jangan membenturkan masyarakat ke pemerintah. Yang jadi masalah itu, Rizik ini, ya, jangan membenturkan pemerintah dengan masyarakat. Justru dia itu harus koreksi kenapa peristiwa ini sampai terjadi. Kalau dia tidak minta dikawal, ya, oleh para muhibin, mungkin KM 50 itu tidak terjadi. Karena dia tahu dia melakukan kesalahan dan takut akan terjadi sesuatu, makanya dia itu menyuruh para muhibin untuk mengawal dirinya. Itu aja, kita pakai logika aja. Jadi dia sekarang ini membenturkan pemerintah dengan masyarakat, yaitu muhibin, agar melawan pemerintah. Padahal vokal utama dari masalah KM 50 itu adalah Habib Rizik sendiri. Jadi jangan sampai kita itu diadu domba kita dengan pemerintah. Dan saya ingatkan ya, saya tidak membenarkan masalah KM 50, tapi kita itu harus berpikir kenapa KM 50 itu terjadi, ada apa masalahnya. Ya. Kita itu
ambil akarnya. Masalahnya itu apa? Bukan apa, bukan apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi kita tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi kita itu ambil masalah utamanya. Apa yang membuat terjadinya KM 50? Ya, jawabannya adalah Habib Rizik sendiri. Karena dia pulang dari Arab ke Indonesia membuat keributan. Ya. Dan dari situ pemerintah menilai kalau Habib Rizik ini akan melakukan sesuatu yang membahayakan negara. Makanya dia diintai dan juga dia dipanggil oleh Mabes, oleh Kapolda di saat itu 2 kali panggilan. Dia tidak datang. Kalau dia merasa benar, hadapi dong. Jangan lari. Setelah dia mau kemana, mau kabur mungkin, banyak yang dikawal, terjadilah peristiwa KM 50, dan dia balik menyerang pemerintah.